Selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen yang bisa jadi mengubah nasib jutaan siswa di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2026. Ini adalah aturan main baru untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan, atau kita kenal dana BOSP. Pemerintah sepertinya merombak total sistemnya dengan tujuan mulia, akuntabilitas, mutu, dan keadilan. Tapi pertanyaan utamanya untuk Anda adalah apakah aturan baru yang super detail ini akan benar-benar memberdayakan sekolah atau justru menjebak mereka dalam labirin administrasi baru? Mari kita bedah bersama. Ini pertanyaan yang sangat relevan. Karena peraturan ini bukan sekedar pembaruan tahunan biasa loh. Ini bisa dibilang perubahan filosofi. Aturan sebelumnya kan terasa seperti, ini uangnya, laporkan penggunaannya. Gitu aja. Aturan yang baru ini lebih terasa seperti, ini uangnya, ini target yang harus dicapai, dan ini cara kami mengukurnya. Ada penekanan yang sangat kuat pada kinerja dan keberpihakan pada daerah-daerah yang selama ini mungkin tertinggal. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, biar semua paham. Apa sebenarnya dana BOSP ini? Banyak yang tahu istilah dana BOS, tapi BOSP ini sepertinya lebih luas ya. Tepat sekali. BOSP itu payung besarnya. Anggap saja ini dana dari pemerintah pusat untuk bantu sekolah bayar tagihan sehari-hari. Kayak listrik, internet, beli spidol, kertas, pokoknya semua kebutuhan operasional di luar gaji pokok guru PNS. Nah, di dalam payung BOSP ini ada 3 jenis utama. Pertama, yang paling kita kenal, dana BOS untuk jenjang SD sampai SMA SMK. Kedua, ada dana BOP PAUD untuk taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Dan yang ketiga, ada dana BOP kesetaraan, ini untuk mereka yang menempuh pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C. Tunggu. Jadi ini bukan cuma soal jenis sekolahnya, tapi di aturan baru ini, setiap sekolah sekarang bisa dapat jenis dana yang berbeda. Ini sepertinya perubahan paling fundamental dari aturan sebelumnya. Bisa tolong diurai apa bedanya dana reguler, kinerja, dan afirmasi ini? Nah, ini dia jantung dari kebijakan baru ini. Coba bayangkan ada 3 keranjang dana yang berbeda. 3 keranjang, oke. Keranjang pertama itu dana reguler. Ini adalah dana dasar, fondasi operasional yang akan diterima oleh hampir semua sekolah yang memenuhi syarat. Tujuannya simpel, memastikan sekolah bisa tetap menyala. Keranjang kedua adalah dana kinerja. Ini dana bonus, insentif. Pemerintah sekarang gak lagi sekedar memberi uang, tapi membeli hasil. Oh, jadi kayak hadiah gitu ya? Betul. Dana ini hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang dianggap berkinerja paling baik. Pesannya jelas, kemampuan dasar siswa seperti literasi dan numerasi itu prioritas, dan sekolah yang berhasil akan diberi penghargaan. Oke, jadi semacam hadiah untuk sekolah yang berprestasi atau menunjukkan perbaikan. Lalu keranjang ketiga, Keranjang ketiga adalah dana afirmasi. Nah, ini dana keberpihakan. Ini semacam jaring pengaman yang dialokasikan khusus untuk sekolah-sekolah di daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus. Misalnya, daerah yang sangat terpencil, di perbatasan, atau mungkin baru pulih dari bencana alam. Tujuannya untuk memastikan mereka tidak semakin tertinggal. Jadi satu sekolah bisa saja cuma menerima dana reguler, tapi sekolah lain di daerah terpencil yang kebetulan berprestasi, secara teori, bisa dapat ketiga jenis dana itu. sistem 3 keranjang ini kedengarannya logis banget sih. Tapi tentu nggak semua sekolah bisa langsung ngambil dari keranjang-keranjang ini kan. Pasti ada syaratnya, apa saringan utamanya? Tentu. Untuk dapat dana dasar, yaitu dana reguler, ada beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi. Sekolah harus punya nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional atau NPSN. Lalu untuk sekolah swasta, izin operasionalnya harus aktif. Dan yang paling penting, dananya harus ditransfer ke rekening atas nama sekolah, bukan rekening pribadi kepala sekolah atau bendahara. Saya perhatikan ada satu syarat yang kelihatannya sepele tapi sepertinya krusial banget. Sekolah harus mengisi dan memutakhirkan datanya di sistem Dapodik paling lambat 31 Agustus tahun sebelumnya. Apa dampak nyatanya kalau sebuah sekolah telat memperbarui data ini? Bahkan katakanlah cuma telat sehari, apakah dananya benar-benar hangus untuk setahun penuh? Pertanyaan Anda tepat sasaran. Jawabannya, ya, bisa hangus. Serius? Iya,
Keterlambatan 1 hari melewati batas akhir itu artinya data sekolah nggak akan masuk dalam perhitungan alokasi untuk tahun berikutnya. Ini bukan lagi soal toleransi, tapi soal sistem. Pemerintah menjadikan Dapodik sebagai satu-satunya sumber kebenaran data. Jika data Anda tidak ada di sana saat foto diambil pada 31 Agustus, maka bagi sistem, sekolah Anda tidak ada. Ini adalah cara memaksa digitalisasi dan disiplin data di semua sekolah. Itu konsekuensi yang berat banget. Sekarang untuk dana kinerja. Tadi Anda bilang ini untuk sekolah yang berkinerja baik. Ukurannya apa? Apa ini nggak subjektif? Nah, peraturan ini berusaha membuatnya seobjektif mungkin. Ada 2 jalur utama untuk mendapatkannya. Jalur pertama itu prestasi konkret. Misalnya, ada siswanya yang menang medali emas di Olimpiade Sains tingkat nasional atau internasional. Itu kan jelas dan terukur. Jalur kedua, yang menjangkau lebih banyak sekolah, adalah berdasarkan data. Pemerintah akan lihat rapor pendidikan setiap sekolah, lalu dikombinasikan dengan data sosial ekonomi di sekitar sekolah itu, dan mengambil 10% sekolah dengan kinerja terbaik. Di satu sisi ini ide yang bagus ya untuk mendorong prestasi, tapi di sisi lain tidakkah ini berisiko menciptakan semacam kasta sekolah? Maksud saya, sekolah yang sudah bagus dapat dana lebih jadi makin bagus, sementara sekolah yang kesulitan ya makin tertinggal. Gimana peraturan ini mengantisipasi resiko itu? Itu kritik yang sangat valid, dan sepertinya pembuat kebijakan sudah memikirkan itu. Disinilah peran dana afirmasi jadi penyeimbang. Dana afirmasi memastikan bahwa sekolah di daerah sulit tetap dapat dukungan ekstra, terlepas dari skor kinerja mereka. Selain itu, kriteria dana kinerja juga mempertimbangkan indeks status sosial ekonomi. Maksudnya? Artinya, sebuah sekolah di lingkungan yang sulit secara ekonomi, yang berhasil menunjukkan peningkatan kualitas belajar siswanya, punya peluang yang sama untuk dapat dana kinerja dengan sekolah favorit di kota besar. Ini adalah upaya untuk menghargai kemajuan, bukan hanya pencapaian absolut. Oke, saya paham. Kriterianya jelas sekali. Tapi setelah sekolah dipastikan berhak menerima, pertanyaan berikutnya pasti langsung ke angka. Seberapa besar dana yang akan mereka terima? Ada formula pastinya? Ada. Untuk dana reguler, formulanya sangat jelas. Jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per siswa, besarannya ini beda-beda di tiap daerah. Nanti ditetapkan oleh menteri. Jadi, ya semakin banyak murid, semakin besar dananya. Data jumlah murid ini lagi-lagi diambil dari Dapodik per 31 Agustus. Oke. Sementara untuk dana kinerja dan afirmasi, besarannya nggak dihitung per siswa, tapi berupa alokasi block grant yang jumlahnya ditetapkan langsung oleh pusat. Waktu saya baca dokumen ini, saya nemu satu detail yang menurut saya menarik banget. Soal perlakuan khusus untuk sekolah-sekolah kecil di daerah khusus. Ini sepertinya kebijakan afirmasi yang sangat konkret dan langsung terasa dampaknya ya. Anda menemukan salah satu permata tersembunyi dalam peraturan ini. Ini kebijakan yang luar biasa manusiawi. Coba Anda bayangkan, Anda kepala sekolah luar biasa atau SLB di sebuah pulau terpencil dengan cuma 20 siswa. Kalau pakai rumus biasa, dana operasional Anda kan kecil banget, mungkin nggak cukup buat bayar listrik. Iya, betul. Nah, aturan baru ini bilang, untuk sekolah di daerah khusus, jika jumlah murid SLB-nya kurang dari 60, maka dalam perhitungan akan dianggap memiliki 60 murid. Oh, Jadi mereka dapat dana minimal setara dengan sekolah yang punya 60 murid. Wah, itu bantuan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Saya bisa bayangin seorang kepala sekolah SLB di daerah terpencil yang tadinya pusing 7 keliling, sekarang bisa sedikit bernafas lega. Aturan serupa juga berlaku untuk PAUD dan program kesetaraan di daerah khusus, dengan batas minimum yang berbeda-beda tentunya. Ini memastikan sekolah-sekolah di garis depan pendidikan kita nggak mati hanya karena jumlah siswanya sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih sama kepala sekolah dan bendahara. Setelah dana cair, uangnya boleh dipakai untuk apa saja? Apakah aturannya ketat atau fleksibel? Jawabannya adalah fleksibel dengan pagar yang jelas. Oke, fleksibel tapi ada pagarnya. Beli buku untuk perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, bayar listrik dan internet, perawatan ringan gedung sekolah, sampai pembayaran honor untuk guru non-PNS. Dengan daftar yang sepanjang itu, berarti sekolah punya kebebasan penuh dong untuk menentukan prioritasnya sendiri? Sebagian besar iya, Iya, tapi ada beberapa pagar yang nggak boleh dilompati.
Ada kewajiban dan ada larangan. Contoh kewajiban, sekolah wajib mengalokasikan minimal 10% dari dana BOS regulernya untuk beli buku teks dan buku bacaan di perpustakaan. Wajib ya, itu. Wajib. Untuk PAUD minimal 5%. Ini pesan dari pemerintah, jangan lupakan literasi. Itu kewajiban, lalu batasannya. Apa saja yang dibatasi? Ada batasan persentase. Misalnya, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, penggunaannya paling banyak 20% dari total dana. Lalu yang paling sering jadi perdebatan, pembayaran honor. Untuk sekolah negeri, maksimal 20% dari total dana BOS boleh untuk honor. Kenapa? Karena asumsinya, sebagian besar gurunya sudah PNS. Tapi untuk sekolah swasta, batasnya lebih tinggi, bisa sampai 40%, karena mereka kan lebih banyak bergantung pada guru honorer. Oke, masuk akal. Nah, kalau penggunaan dana kinerja dan afirmasi pasti lebih spesifik kan? Nggak mungkin sebebas dana reguler. Tentu saja, uangnya diberikan untuk tujuan tertentu. Dana kinerja harus fokus untuk mendongkrak mutu. Misalnya, untuk beli perangkat digital pendukung belajar, pelatihan guru tentang metode mengajar baru, atau bayar langganan platform edukasi online. Kalau dana afirmasi, fokusnya pada dua hal, mempermudah akses dan meningkatkan mutu dasar. Contohnya, bisa dipakai untuk membiayai transportasi perahu bagi siswa yang harus menyeberang sungai. Oh, wow. Sampai ke sana ya? Iya, atau untuk memperbaiki toilet sekolah biar layak pakai, atau membuat pojok baca sederhana di setiap kelas. Dengan fleksibilitas ini pasti ada aturan ketat dan larangan biar dana tidak disalahgunakan. Saya penasaran, apa saja larangan yang paling menonjol? Peraturannya sangat tegas soal larangan. Beberapa yang paling penting. Dana BOSP sama sekali tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi. Oke, itu jelas. Tidak boleh dipinjamkan. Lalu, yang menarik, sekolah dilarang membeli software pelaporan keuangan karena kementerian sudah menyediakan sistemnya secara gratis. Ini untuk mencegah pengadaan yang nggak perlu. Saya mau menyoroti satu larangan, dilarang membangun gedung atau ruangan baru atau memperbaiki kerusakan kategori sedang dan berat. Kenapa? Bukankah itu yang paling dibutuhkan banyak sekolah? Itu karena ada keranjang dana yang berbeda untuk itu. Pembangunan dan rehabilitasi berat biasanya dibiayai oleh dana alokasi khusus atau DAK fisik, bukan BOSP yang sifatnya untuk operasional. Larangan ini dibuat agar nggak terjadi tumpang tindih anggaran dan agar BOSP tetap fokus pada tujuan utamanya, menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar setiap hari. Ah, begitu. Larangan lain yang penting, kepala sekolah atau tim BOSP dilarang jadi distributor atau pengecer buku. Ini untuk memutus praktik-praktik nggak sehat yang mungkin dulu pernah terjadi. Wah, aturannya ketat sekali ya. Lalu bagaimana pemerintah mengawasinya? Sistem pelaporannya gimana? Apa masih rumit dan menumpuk kertas? Nah, disinilah letak modernisasinya. Semua pelaporan sekarang wajib dilakukan secara digital melalui aplikasi tunggal yang disediakan kementerian. Oke. Lupakan tumpukan kwitansi kertas. Semua dicatat dan dilaporkan secara online. Dan ada sanksi yang sangat jelas kalau terlambat. Laporan tahap pertama harus masuk paling lambat 31 Juli. Jika telat, penyaluran dana tahap berikutnya akan dipotong 2%. Dipotong langsung ya? Langsung. Makin lama telat, potongannya makin besar, bisa sampai 4%. Kalau sangat terlambat, penyaluran bisa dihentikan total. Jadi sistemnya otomatis dan tidak ada ampun. Ini benar-benar memaksa sekolah untuk disiplin. Betul. Sistem digital ini membuat semuanya transparan. Pemerintahan pusat bisa langsung lihat, detik ini juga, sekolah mana yang sudah melapor dan mana yang belum. Ini adalah era baru akuntabilitas digital di dunia pendidikan kita. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal kita, setelah membedah semua ini, apakah peraturan baru ini akan memberdayakan atau justru membebani sekolah? Apa kesimpulan besarnya? Peraturan ini jelas bukan sekedar dokumen teknis. Ini adalah cerminan arah baru kebijakan pendidikan. Ada 3 pilar utama. Akuntabilitas lewat sistem digital, peningkatan mutu lewat insentif dana kinerja, dan keadilan sosial lewat dana afirmasi. Dan benang merah yang mengikat ketiganya adalah satu kata, data. Data. Betul, data, keakuratan data di Dapodik kini menjadi segalanya. Data menentukan siapa yang dapat dana, berapa besarnya, dan menjadi dasar evaluasi.
Ini pergeseran besar menuju manajemen pendidikan berbasis data. Sekolah yang adaptif dan melek data akan diberdayakan, tapi sekolah yang masih gagap teknologi dan abai dalam mengelola datanya, jujur saja, akan sangat terbebani dan tertinggal. Ini benar-benar mengikat erat pendanaan dengan kinerja yang terukur. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Ketika dana tambahan secara eksplisit dikaitkan dengan hasil rapor pendidikan dan prestasi siswa, bagaimana ini akan mengubah atmosfer dan budaya belajar di sekolah sehari-hari? Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, mungkinkah sistem yang sangat menekankan pada indikator terukur ini secara tidak sengaja justru mendorong sekolah untuk lebih fokus mengajar demi ujian daripada menumbuhkan kreativitas dan pemikiran kritis yang lebih sulit diukur?